Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Nah, pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum kali ini, saya menghadirkan atau kedatangan tamu nih dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Bapak dan Ibu penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum ini nanti kita akan membahas atau membicarakan tentang materi. Tapi pada kesempatan Bincang Penyuluh Hukum ini nanti kita lebih spesifik membahas tentang merek, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum kita membahas materi Bincang Penyuluh Hukum pada pagi ini, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi ini. Oke, mungkin ada Mbak Lisa di sini. Saya panggil Mbak Lisa aja ya. Ada, iya Bu Lisa, ada Pak Daryadi, juga ada Pak Ustadz Abdul Rojak. Nah, kesempatan yang pertama saya persilahkan ke Ibu Lisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak Lisa aja kan? Oh, Kakak Lisa, iya Kakak Lisa. Maunya dipanggil Kakak Lisa. Silakan Kakak Lisa memperkenalkan diri buat sahabat pembelajar. Mungkin banyak juga yang sudah kenal atau mungkin yang untuk yang belum kenal khususnya. Silakan Kakak Lisa. Terima kasih Pak Ali atas undangannya hadir di sini berbagi kepada sobat pembelajar tentang merek. Ya. Saya Lisa Noviana, biasa dipanggil Kakak Lisa. Jadi saya adalah penyuluh hukum, kemudian saya juga guru KI, guru kekayaan intelektual dan konten kreator. Saya sudah berkeluarga. Dan memang saya senang banget nih dengan hal-hal yang berbau sosialisasi khususnya tentang hukum. Jadi sobat pembelajar juga bisa melihat sosialisasi saya dan teman-teman di Instagram dan juga YouTube. Aktif di medsos ya. Ya, sementara itu aja sih Pak Ali. Anak-anak, suami. Oh ya. ada. Oke, cukup ya perkenalannya. Cukup, Pak. Iya. Kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu beliau juga penyuluh hukum, udah ahli media ya. Ya betul. Iya, silakan Pak Sudaryadi mungkin lebih memperkenalkan lebih lengkap. Kalau saya mungkin menyebutnya Pak Sudaryadi, tapi lebih lengkap lagi mungkin ada kepanjangannya atau kependekannya gitu kan, atau panggilan YouTubernya apa gitu. YouTuber. Karena kita tahu Pak Sudaryadi ini YouTuber juga nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Ali atas waktunya. Perkenalkan dulu, saya Sudaryadi, penyuluh hukum dari PPHN. Saat ini saya sudah penyuluh hukum Madya gitu Bang Ali ya. Madya ya. Sudah berkeluarga, istri satu. Ada mereknya kan? Iya, jadi istri satu yang terdaftar ya. Yang nggak terdaftar nanti ada yang terdaftar. Jangan dicontoh yang nggak terdaftar ya. Satu saja gitu. Satu cukup. Kalau nggak bisa adil, lebih satu. Oke, terus Pak. Ya, cukup itu Bang Ali. Oh, cukup ya Pak ya. Oh iya. Perkenalan aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Iya, saya juga punya YouTube ya. Jadi kalau siapa tahu teman-teman pembelajar ini pengen ini lah ya, boleh lah kunjungi ke YouTube saya. Ya, nama YouTube-nya Pak, nama channel YouTube-nya biar namanya SDY Channel. Itu singkatan dari Sudaryadi juga. Jadi kalau mau nonton mau buka YouTube-nya Pak Sudaryadi itu namanya SDY Channel. Nah, di situ banyak materi-materi hukum yang disampaikan ya. Kayaknya banyak kalau nggak salah ya. Iya, jangan lupa subscribe. Terus yang saya lihat juga tuh banyak isinya tuh YouTube-nya tentang waris, hibah, perkawinan ya itu. Perkawinan kayaknya matang banget ya. Matang banget. Ya, baik sahabat pembelajar, ini kemudian ini narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Ustadz Abdul Rojak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Penyuluh Hukum di mana saja berada, perkenalkan sama saya Abdul Rojak atau dipanggilnya Bang Jack nih sama kawan-kawan. Bang Jack panggilannya. Penyuluh hukum ahli muda. Sukses terus buat Bincang Penyuluh Hukum. Itu saja perkenalan. Alhamdulillah sudah keluarga, anak 2, istri baru satu. Istri baru satu katanya, berarti ada yang 2 ya. Baru satu. Kalau terdaftar. Kita bilangin istrinya ya.
Kalah terdaftar. Kalah terdaftar. Sepatu nomor 41. Iya. Kalau ada yang mau beli sepatu buat Bang Jack ya, buat nomor 41 katanya. Handphone. Umi 2 denger loh. Iya, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Cukup Pak Ustadz ya. Cukup. Baik, sahabat pembelajar, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber kita pada pagi ini. Nah, ini untuk membuka kesempatan bincang penyuluh hukum, saya juga mau tanya juga nih terkait dengan terkait dengan jabatan beliau sebagai penyuluh hukum ini. Kenapa sih beliau memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum, padahal banyak JT lain yang mungkin seperti arsiparis, analis kekayaan intelektual dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu nih alasan mereka nih, alasan Kakak Lisa, alasan Pak Daryadi dan Ustadz Abdul Razak ini memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum. Mungkin yang pertama ya seperti biasa, Kakak Lisa, kenapa nih alasannya kok kekayaan intelektual. Tapi kita tahu bahwa kekayaan intelektual itu banyak ragamnya. Ada hak cipta, paten, merek, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu ya, desain industri ya. Pilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum nih ya, pasti punya alasan tersendiri ya. Pasti. Iya, apa nih? Jadi ini menarik nih. Tahun 2015 itu memang saya ingin sekali menjadi pejabat fungsional. Kenapa? Karena menurut saya menjadi pejabat fungsional itu realistis. Yeah. Apa yang kita kerjakan, Yeah. itulah yang menjadi nilai. Yeah, betul. Jadi nggak hanya sekedar power of finger ya. Yeah. Nah, kemudian saya riset Yeah. pejabat fungsional mana yang sesuai dengan kompetensi saya. Karena latar belakang saya adalah hukum, kemudian kompetensi saya adalah komunikasi. Yeah. Pas ya. Pas banget, Yeah. penyuluh hukum. Yeah. Dan waktu itu ada yang bantu saya untuk ikut diklat, padahal saya belum jadi penyuluh hukum. Jadi pernah ikut penyuluh hukum juga. 2015 saya ikut Yeah. diklat di sini BPSDM. Mungkin beliau melihat keinginan besar saya jadi penyuluh hukum ya. Jadi saya ikut diklat dulu, baru tahun 2018 akhirnya saya berhasil invasi untuk jadi penyuluh hukum. Oh, gitu. Dan satu lagi, hukum itu kan hal yang ngeri ya, mengerikan. Gimana cara kita untuk nyampein hukum ke masyarakat dengan cara yang fun? Itu PR kita. Itu salah satunya. Salah satu kita. Iya. Salah satu tujuan kita juga. Tujuannya ke situ ya. Ya mudah-mudahan ya. Itu yang normatifnya Bang Ali. Gitu. Kalau yang bercandanya dia ke situ pengen lihat dekat sama Mas Yadi. Karena kita sama. Makanya Kakak Lisa pindahnya ke BPHN ya. Iya, biar lebih dekat gitu ya. Bisa aja makanya. Ya, sekarang Pak Sudaryadi, kenapa sih Pak memilih sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum Pak? Iya, jadi mungkin kalau jadi fungsional itu kita lebih fleksibel ya, tidak terikat waktu gitu kan, kerjaannya bisa di mana saja lah gitulah, mana aja. Dan saya kira sangat menarik ya kalau kerjaan kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, misalnya ya kita tetap tidak akan semua punya manfaat masing-masing, baik fungsional maupun struktural. Misalkan akhirnya saya memilih nggak struktural, ya itu semua sebenarnya bermanfaat. Cuma kan kalau yang fungsional kita langsung ke masyarakat, manfaatnya. Nah, seberapapun ilmu kita lah kita berbagi itu. Itu saja sih barangkali ya kalau sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bukan berarti yang struktural nggak bermanfaat, nggak juga kan. Memang masing-masing udah punya tugas masing-masing. Yang akhirnya kan itu jadi apa ya, semacam perasaan kita masing-masing lah. Ya sudahlah, saya akan mencoba terus ilmu saya daripada cuma di kantor doang kan, udah masyarakat kan, seperti itu. Jadi mirip-mirip juga Lisa ya, karena basicnya buat keilmuannya itu bisa bermanfaat buat masyarakat ya. Iya, mirip itu secara umum sih. Kita banyak kemiripan. Iya. Itu normatif ya. Sebetulnya deket-deket sama Lisa juga kan. Dan gini juga, jadi kan kita ingin juga semakin ke depan cara memberikan penyuluhan hukum itu harus semakin canggih itu, semakin masyarakat itu mudah itu untuk mendapatkannya. Jangan langsung terus, juga boleh juga melalui media digital gitu kan. Kita tahu sendiri kan dengan media digital semua gampang banget kan. Mau beli HP tinggal pencet-pencet HP datang HP, iya enggak? Iya. Mau beli makanan tinggal pencet-pencet datang makanan. Pas malam-malam kita sedang galau, pencet-pencet datang mantan. Nggak, maksudnya itu jadi teknologi ya harus semudah itu masyarakat dapat informasi hukum, tinggal pegang HP udah dapat gitu. Mantan tapi bener ya. Mulai istri langsung ya.
Nah sekarang Ustaz Abdul Razak tadi udah ya. Iya, maksudnya alasan memilih pejabat fungsional hukum. Ada yang spesifik sih Bang Ali, Mbak Lisa, Mas Jadi. Kebetulan saya kan basicnya juga di masyarakat tuh ada majelis taklim gitu ya. Jadi saya kembali ke ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa quli amri minkum. Jadi kita nggak boleh hanya taat kepada hukum Allah, hukum Rasul, tapi juga taat kepada ulil amri, taat hukum pemerintah. Walaupun siapa pemerintahnya, kan hukum itu tetap berjalan. Aturan hukum itu tetap berjalan. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Hukum-hukum pemerintah ini yang masyarakat belum paham. Sama kayak tadi Mas Yadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi menyampaikan hukum negara biar bermanfaat buat masyarakat. Itu sih karena saya basic saya dari majelis taklim. Karena hadir di majelis taklim, ngisi di majelis taklim, jadi sekalian kita jadi hukum ya. Hukum agama sama hukum negara ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Pak Ali kan menjadi hukum. Kamu nanya. Memang sahabat pembelajar, memang kebetulan saya juga sebagai penyuluh hukum juga, tapi dalam kondisi saat ini saya sebagai host aja ya. Oke, kita langsung ke materi nih. Materi kita sahabat pembelajar nanti akan dibahas terkait dengan kekayaan intelektual itu tentang merek ya. Merek apa merek sih sebetulnya ya? Nyebutnya ya. Saya kadang-kadang waktu penjualan suka menyebutkan merek, katanya salah tuh yang betul merek katanya. Merek ya. Merek gitu ya. Tulisannya merek ya. Merek ya. Ya pokoknya intinya itulah merek tentang kalau merek itu yang di pinggir jalan. Nyambung ya? Merek ya. Merek. Baik. Nah, Kakak Lisa ini terkait dengan pembahasan kita pada pagi ini. Untuk sahabat pembelajar mungkin yang belum tahu tentang merek itu apa, kemudian jenis-jenis merek itu apa aja, bisa nggak Kakak Lisa membantu menjelaskan tentang merek itu apa, kemudian jenis-jenisnya itu apa aja buat untuk sahabat pembelajar. Silakan. Oke. Jadi kita sering mendengar merek ya. Kalian pakai handphone apa gitu, merek apa, laptopnya merek apa gitu kan. Biasanya kalau beli beras yang mereknya apa gitu kan. Nah, kita pahami arti merek sekarang, dan ini penting memang menurut kita untuk memahami arti merek. Misalnya gini, Bang Ali suka ngerokok nggak? Enggak ya? Saya kebetulan tidak merokok. Suka makan mie instan deh? Ya pasti itu. Nah, kalau misalnya kemasan mie instan itu dihilangkan mereknya, dan Bang Ali di situ pasti akan ragu untuk memilih ya, karena ini mie apaan nih? Padahal yang sedang dipegang adalah mie instan favorit Bang Ali. Nah, jadi apakah merek itu? Jadi merek adalah tanda yang ditayangkan secara grafis berupa apa? Berupa logo, kemudian warna, ada juga huruf, nama, kata, angka, bentuk ya. Terus kemudian ada hologram, suara dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Untuk apa? Jadi untuk membedakan produk, barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan mereka, dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karena kalau nggak ada merek, nggak akan ada pembeda. Iya, antara produk yang satu dengan yang lain ya. Betul. Itu yang menarik tuh tadi suara tuh. Ya. Suara. Jadi contohnya kayak es krim. Ada juga yang kalau gini, tahu bulat 500-an. Itu merek nggak tuh? Iya, harus daftar. Tahu bulat. Itu sudah kelihatan tuh. Kita ya kan tahu bulat, ya kan digoreng, ya kan dadakan. Itu apa itu maksud merek juga nggak? Nah, jadi merek ini kan sistemnya first to file ya. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dulu, nah itu dia pemilik mereknya. Terkait menarik kan? Iya, kalau tahu bulat itu memang sudah mendaftarkan, artinya itu memang bisa menjadi mereknya dia gitu. Makanya sobat pembelajar di sini kalau punya produk apa gitu kan dalam bentuk hologram, suara, nama, kata gitu kan, atau 2 dimensi atau 3 dimensi, daftarkan. Nanti kan akan dijelaskan ya lebih lanjut. Nah,
agar apa? Agar tidak ada sengketa nantinya, dan juga tujuannya apa tuh? Untuk sebagai identitas, pembeda, promosi, penjaminan mutu, dan masyarakat juga bisa tahu ini barang sumbernya dari mana gitu kan. Oh ini mereknya ini, oh oke ini merek ini gitu, rasanya seperti ini. Jadi masyarakat langsung bisa mendeteksi bahwa merek itu adalah merek yang bagus, merek yang memang nanti akan saya beli lagi loh karena enak gitu. Itu pentingnya. Sini nilai ekonomisnya juga mempengaruhi ya dari sebuah merek itu ya. Betul. Gitu ya. Kemudian tadi Kak Alisa menyinggung terkait dengan pendaftaran ini. Oh iya, oh iya. Saya jago untuk menjelaskan itu. Sebetulnya sangat mudah kali untuk mendapatkan merek itu ya. Tinggal bagaimana masyarakat itu membuka laman DJKI ya. Dan ingat juga sebelum kita mau daftarkan itu harus dia cek dulu tuh di laman DJKI-nya terkait pangkalan data kekayaan intelektual, karena jangan sampai dia itu majukan merek yang ditolak gitu. Tapi ingat juga buat kan ada dua ya, ada yang pribadi, ada yang UMKM. Contoh kayak kemarin saya pernah sosialisasi dengan Ibu Wali Kota Jakarta Timur, Bu Dia. Itu kita sosialisasi tentang merek dan PT Persorangan. Di sana di program Jakarta tuh itu biaya pendaftaran tuh ditanggung sama Dinas UMKM. Kan kita biaya pendaftaran tuh 500.000 dia. Itu ditanggung. Makanya kalau emang dari masyarakat atau sahabat bincang pembelajar ini mau mendaftarkan, dia untuk UMKM, daftarkan dulu ke dinasnya. Ada nggak nih kalau di dinasnya itu ditanggung, ya kan lumayan kan daripada uang 50.000 itu. Karena itu kalau daftarnya bisa pribadi dan bisa melalui dinas gitu ya. Mudah itu. Sebelum kita melaksanakan itu, buka laman DJKI, buka pangkalan data kekayaan intelektual, di situ ada model-model merek di situ. Jadi jangan sampai merek kita sama dengan merek yang sudah ada. Udah pasti ditolak nanti itu. Jangankan itu nanti bisa ditolak kalau dia ada persamaan, ada terus melanggar kesusilaan, itu pasti ditolak. Ya, pertama tuh dibuka pangkalan data kekayaan itu. Ya, untuk pertama dilakukan ngecek dulu ngecek dulu terkait dengan mereknya ya. Betul, jangan sampai sama dan jangan sampai melanggar ketentuan hukum. Kemudian jangan lupa juga KTP disiapin juga, terusnya punya email, karena kan di situ sebelum kita masuk kita harus registrasi akun. Ya, di situ harus registrasi akun. Kakak. Tapi bukan kakak Lisa. Apalagi kakak yang Jadi kakak ini maksudnya kartu keluarga ya. Iya. Jangan kakak Lisa gitu. Handphone jangan lupa. Terusnya bentuk yang mendaftarkan apa? Nanti di situ misal video berarti kan dia MPEG ya. Iya. Kalau dia bentuknya apa sih kayak tadi gambar nanti PDF gitu. Iya. Jadi jangan lupa. Nanti itu dimasukkan ke kolom pendaftarannya, karena di situ ada klik di DJKI, nanti buka permohonan, kemudian turun lagi, nanti ada di situ tinggal pilih, ada merek, ada desain industri, ada hak cipta, ada paten. Nah di situ tinggal buka klik merek, nah situ ada kolom-kolomnya. Dan tinggal isi di situ. Nanti di situ ada pilihan juga kayak tadi, apa dia pribadi, apa dia UMKM. Kalau syukur-syukur dia UMKM, jadi bisa dibantu dengan dinas. Kalau pribadi kan dia berarti dia memerlukan biaya sendiri. Nah setelah itu selesai, nanti dia akan keluar billing pembayaran, itu ya, billing pembayaran setelah pendaftaran. Ya, dan pendaftaran itu nanti bisa di bank mana saja yang ditunjuk di billing situ bayar. Ya kemudian selesai, nanti tinggal tunggu hasil pemeriksaan dari pemeriksa merek. Itu aja sih mudah. Itu secara online ya? Secara online. Offline-nya? Offline-nya langsung? Enggak, offline, online semua. Online semua. Ini nggak langsung ke DJKI ya? Permasalahannya sekarang muka online itu sementara ini belum bisa pakai handphone. Jadi langsung pakai PC dulu. Sementara PC atau laptop
belum bisa langsung dengan masih dalam proses teknologinya. Beda ya. Harus masukin ke dokumen ya. Iya, karena ada dokumen-dokumen yang diuploadnya. Jadi bisa aksesnya melalui perangkat komputer laptop, PC, sementara itu dulu karena handphone ini masih dalam proses teknologi. Saat ini ya, saat ini mudah-mudahan sudah bisa ya. Canggih lagi. Ya. Ya, ini kan tadi juga menyebutkan terkait dengan mungkin ada merek-merek yang yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, ini terkait dengan merek-merek yang diperbolehkan dalam itu yang bagaimana nih Pak? Mungkin Pak Daryadi bisa menjawab. Oh ya, betul Bang Ali. Jadi memang mendaftarkan merek itu tidak boleh sembarangan karena bisa jadi merek itu akan ditolak. Jadi mendaftarkan merek yang ditolak tuh ibarat seperti kita tuh mengejar gebetan. Gebetan siapa? Jadi dua pilihan. Kakak Lisa nggak termasuk. Kalau merek itu ditolak, tapi itu ada dua pilihan. Seperti mengejar gebetan. Pertama, kita akan perjuangkan terus, atau kita cari yang lain. Laki-laki sejati kan gimana? Merek aja ditolak ya. Iya, merek aja ditolak. Dari itu. Nah, memang pasti ada yang harus cari yang lain karena itu pasti ditolak gitu kan. Itu pasti ditolak. Nah, ada beberapa pokoknya ada beberapa model merek yang akan ditolak. Pertama, yang terkait dengan bertentangan dengan ideologi negara kita. Pancasila ya. Pasti ditolak. Pasti ditolak. Misalnya bertentangan dengan nilai Pancasila pasti ditolak. Contohnya kita membuat merek yang tahu kan ada lambang Kalbarit. Ya. Itu pasti identik dengan komunis ya. Itu pasti ditolak. Komunis, Marxis, gitu, kayak gitu itu pasti ditolak. Itu hindari gitu. Hindari. Terus apalagi lah sinis enggak ya sinis. Ya gitu. Terus bertentangan juga dengan undang-undang. Iya. Terus juga bertentangan juga dengan kesusilaan. Nah, kesusilaan itu macam-macam sih, misalkan gambar-gambar gitu ya. Membuat merek dengan kata-kata seksi. Itu kan itu pasti ditolak tuh, pasti ditolak. Kemudian bikini gitu kan, itu pasti ditolak. Karena itu lebih mengarah ke kesusilaan. Atau membuat merek-merek yang ada ke arah-arah kelamin misalnya gitu kan, itu meskipun itu juga pasti ditolak tuh, itu pasti ditolak. Ya sebenarnya masih banyak sih, misalnya kita juga nggak boleh membuat merek pakai nama orang-orang yang sudah terkenal gitu kan. Memang sudah ada. Misalnya siapa ya yang terkenal ya? Kalau udah kesini di antara ada Bang Raffi Ahmad gitu kan, baca oleh Bang Raffi Ahmad. Kalau nggak izin Bang Raffi itu pasti ditolak itu, atau bisa dituntut sama Raffi Ahmad gitu kan. Tapi kan gini Pak, terkait dengan misalkan nama itu kan mungkin banyak yang sama ya, Satu Rojak, banyak Ali kan, Raffi banyak Ahmad, itu gimana tuh? Tadi kan ketentuannya orang yang terkenal. Kalau musik kan tercerai Bang Rojak, saya kira nggak ada yang lagi terkenal ini lagi viral. Ini juga sebetulnya juga viral. Misalnya masuk medsos. Artinya sebenarnya itu memang tidak langsung, katakanlah nggak langsung ditolak, tapi kemungkinan sih akan dituntut oleh yang bersangkutan. Kalau dia dengan pacar oleh Bang Abdul Rojak sih sangat kecil ya mungkin akan ditolak. Karena dia mungkin saya di Bekasi ya, di ujung sana Bang Rojak siapa gitu ya. Tapi Raffi Ahmad pasti orang tahu, atau warung Tegal Jokowi gitu kan, itu kan orang terkenal tuh. Kalau kita izin yang bersangkutan boleh lah, sebenarnya udah ada izinnya itu bisa diterima. Nah pasti nanti hitung-hitungnya gimana ya, ada royalti dan sebagainya biasanya gitu kan, kayak gitu. Terus beberapa merek lain misalkan kita membuat nama ada terkait dengan ada indikasi geografis, misalkan ada kopi Gayo gitu kan, itu kalau nggak ada izin dari kopi sananya kemungkinan ditolak ya, kemungkinan ditolak tuh. Beberapa hal lagi juga yang merek-merek yang mirip gitu, baik mirip keseluruhan, kalau keseluruhan udah pasti lah ya, udah pasti ditolak ya, ataupun yang mirip, ya kan ada atau McDonald ya, gambar gini-gini. Terus satu kita membuat Wak Hasan gitu ya, kayak gini juga, itu ditolak, kemudian ditolak. Karena mengambil
simbol ya apa? Kan ya kemiripan. Gambar. Gambar kemiripan itu itu kalau tadi kan McDonald sama Wak Hasan gitu kayak gini-gini kan. Gue kebalik ya. Itu perlu ditolak. Nah, itu masih banyak yang lainnya sih. Misalkan kita bikin merek ganja Aceh itu kan udah jelas kan, itu ilegal, pengen pakai merek lagi gitu. Atau misalnya kita punya produk jus tapi mereknya jus, kan? Itu kan rasanya kan ada jenis barang itu nggak boleh itu, nggak boleh itu. Atau rasanya kita punya produk gula manis, tapi mereknya manis, itu rasanya itu juga ditolak tuh. Nah, pokoknya bikin aja merek yang lain yang kayaknya nggak ada hubungannya dengan barangnya deh gitu, dengan barangnya kayak gitu sih. Bisa juga tadi kan pedoman dari Pak Ustadz Brocak kan menyampaikan melihat dulu ketika mendaftarkan mereknya, melihat dulu di nama merek ya, jadi bisa tahu ini sudah ada mereknya. Iya, teman-teman betul tuh. Yang ke pangkalan data Ini terkait gini, misalnya gini, memang bukan dia nggak sadar, dia sadar, cuma dia membelokkan merek itu yang sudah terkenal, tapi mungkin merubah satu namanya, kayak mendompleng gitu ya. Jadi kalau kan ketika menemukan ketenarannya itu salah satunya itu biar orang secara kasat mata sama ya, padahal ada bedanya di situ gitu. Nah itu gimana tuh? Ya nggak boleh. Misalkan kita akan menemukan nama tertentu kan. Warung makan Facebook gitu kan. Facebook itu terkenal kan, itu ditolak kayak gitu kan, mendompleng nama udah terkenal. Pasti ya. Itu tolak. Kayak kasusnya Miss Glow sama Bensu itu ya, Bensu kan jadi mirip-mirip namanya kan. Iya. Sengketa juga. Nah, ini menarik nih terkait sengketa nih. Tapi ini belum selesai kayaknya. Oh, belum. Masih panjang 3 jam lagi. Jadi masih ya. Itu dulu ya, nanti kita tambahin sebenarnya masih beberapa hal masih ada sih ya, tapi memang penting tadi kan mengecek di pangkalan data terus daripada capek-capek udah bikin desainnya cek dulu ya, kemudian ditolak juga, terus kan sayang gitu kan, ditolak juga. Bisa kan mirip-mirip doang nih kan, ada kan kalau ada logo nih kan BCA sampingnya kan ada gambar daun-daunnya itu, ambil daun-daunnya juga udah nggak boleh itu, udah kan pasti nanti di KI itu di DJKI itu kebaca ya. Makanya harus bikin merek yang memang nggak sama lah ya tadi ya. Walaupun sebagian gitu ya. Walaupun sebagian pasti baca. Pokoknya yang nggak sama bila perlu dicek dulu tadi di pangkalan data itu. Seperti itu sih kira-kira Bang Ali. Nah, nih Bang Ali. Iya. Aku nyambung ini. Kan Pak Yadi bilang gula dikasih merek manis pasti ditolak. Iya. Ini sama halnya kenapa aku nolak Pak Yadi. Oh. Aku mereknya bisa, dia panggil aku manis. Jadi itu salah satunya. Iya, betul. Jawab dong, Pak. Tapi istri dulu. Iya. Coba bercanda ya. Bu, tolong ya Bu, diikat ini. Oke, menarik sekali nih Pak. Kita sambil belajar terkait dengan merek ini kan. Kemudian terkait dengan sekretanya nih Mbak Lisa nih. Kakak Lisa, saya biasa manggil Mbak Lisa nih. Kakak Lisa. Kalau di Rocky itu guru kekayaan intelektual sebutnya kakak ya. Kakak ya. Kakak Lisa terkait dengan sengketa merek yang banyak terjadi ini solusinya gimana nih? Ya. Jadi tadi seperti Pak Rojak bilang, kalau kita mau mendaftarkan merek, cek dulu tuh di portal DJKI yang ada di websitenya. Ini merek yang mau kita daftarkan sudah ada belum sih gitu kan? Kalau misalnya udah ada ya jangan kita daftarin. Terus kalau misalnya kita mau mendaftarkan merek, lihat dulu ada indikasi melawan ideologi negara nggak, pornografi nggak, asusila nggak. Kalau ada ya buat apa kita daftarkan, orang udah pasti tolak ya nggak. Kita kan mau punya merek yang kreatif, yang bagus, yang diingat masyarakat ya, dan yang akhirnya diterima kan, nggak ditolak ya kan. Tapi nanti kalau misalnya terkait tadi sengketa ya, kalau memang ada sengketa seperti itu, sengketa merek misalnya, untuk kita mengajukan gugatan perdata, masyarakat bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga. Atau kalau ada indikasi itu pidana, misalnya ada yang mendompleng merek yang sudah terkenal gitu kan, dia menggunakan merek itu, mencuri merek itulah ya, padahal tanpa izin yang punya merek gitu. Atas delik aduan bisa dilaporkan ke kepolisian pidana. Nah, bisa juga ke petun kalau apa untuk terkait gugatan penghapusan merek
berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu kan sudah masuknya keputusan pejabat ya, masuknya ke TUN, PT UN kayak gitu sih sengketanya. Tapi ya biar nggak terjadi sengketa ya tadi sebelum kita mengajukan merek atau sebelum kita menempelkan nama di usaha kita ya, usaha jasa ataupun barang, ya kita riset dulu lah gitu ya kan, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum kayak gitu. Berarti udah capek-capek ditolak ya. Betul, udah ditolak. Capek desain ditolak ya gitu ya. Selain udah capek-capek ditolak, udah capek-capek atau kita tujuannya mau dapat banyak keuntungan gitu kan, malah digugat kayak gitu. Tapi kalau nggak salah di DJKI juga ada ini kan penyidik gitu ya. Iya kan ya? Ya, jadi PPSKI. Bisa juga kalau nggak langsung ke polisi, dia juga melalui dia bermohon di di DJKI gitu. Nanti akan dipanggil kedua belah pihak. Jadi artinya penyelesaian ini lewat melalui DJKI terlebih dahulu ya. Ya kalau mau kayak gitu boleh, atau kalau mau ke polisi boleh. Kalau mau ke DJKI biasanya sih nanti kedua belah pihak akan dipanggil. Di sana ada mediatornya gitu, ada mediatornya untuk dipertemukan gitu, untuk diselesaikan secara mediasi gitu, secara mediasi. Kalau di DJKI seperti itu, bisa ada mediatornya, nanti di sana ada penyidiknya juga. Nanti terus kemudian hasil mediasi seperti apa kan, kita lihat kan. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan secara mediasi, ya mungkin penyelesaian upaya hukum kan di pengadilan niaga ataupun polisi. Seperti itu sih, jadi pilihan kalau memungkinkan mau ke DJKI dulu boleh gitu kan, boleh, nanti akan dimediasi gitu oleh mediator dari DJKI. Arbitrase malam itu ya. Di luar itu. Ya, seperti itu. Arbitrase. Kalau yang gratis yang ini ya, yang di luar negeri ya? Enggak ya? Karena ada yang ad hoc, ada yang seperti itu. Bisa beberapa pilihan sih kalau untuk sengketa. Penyelesaian sengketa. Tapi daripada kita kena sengketa, ya nggak sih bener nggak riset dulu aja sih masyarakat. Jadi kita cerdas hukum. Bang Ali bagus nih mengadakan kegiatan ini untuk sosialisasi kepada masyarakat ya, agar lebih mengenal lagi merek dan cara mendaftarkannya, terus gimana supaya nggak digugat ya. Ini bukan salah satu tugas penyuluh hukum ya. Betul. Untuk memberikan ya mungkin pengetahuan, kemudian kesadaran hukum masyarakat ya terkait dengan merek. Nah, ini kan oke Pak Ustadz Roja, ini terkait dengan pendaftaran merek ini seperti apa nih? Gimana nih caranya nih? Caranya sangat mudah tadi ya, saya terangin yang di awal. Informasinya tadi buka laman DJKI, nanti di situ ada permohonan, dibuka di situ ada pilihan merek. Dan kalau mau informasi lebih lanjut lagi, bisa ke call center DJKI di 152 ya. Nanti diperjelas lagi di call center 152 atau live chat DJKI Go ID ya, atau di email halo DJKI@djki Go ID. Itu aja untuk mempermudah masyarakat pendaftaran online ya. Online karena udah nggak ada offline lagi, semua udah melalui online. Iya. Kemudian ini sahabat pembelajar, ketika kita melakukan pendaftaran merek, ini kan pasti ada masa berlakunya ya. Mungkin Kakak Lisa bisa menjawab ini, masa berlaku pendaftaran merek itu gimana? Masa berlakunya? Ya. Jadi setelah kita mendaftarkan dan disetujui, itu masa berlaku mereknya itu 10 tahun. 10 tahun. Betul. Jadi setiap 10 tahun sekali pemilik hak mereknya itu harus mendaftarkan kembali. Kayak daftar ulang gitu. Betul. Jadi kalau tidak mendaftarkan ya berarti kan hilang ya. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar juga itu rutin mereka mendaftarkan. Jadi berlakunya 10 tahun sejak pendaftaran. Iya. Setelah sejak masa disetujui. Ya, setelah disetujui. Setelah 10 tahun habis, perpanjang lagi pendaftarannya. Betul. Gitu. Betul. Jadi memperpanjang aja ya. Panjang terus. Kalau memang masih ingin digunakan merek tersebut, daftarkan kembali 10 tahun, setiap 10 tahun berkala seperti itu. Oke, itu sahabat pembelajar. Jadi ketika kita memiliki sebuah merek datang kita, maka merek produk yang kita buat itu daftarkan, kemudian masa berlakunya 10 tahun dan setelah 10 tahun diperpanjang gitu ya. Betul. Kemudian ini tadi Pak dari Adi nih menarik sekali nih terkait dengan tadi merek-merek yang dilarang. Nah ini selain yang tadi dijelaskan itu masih ada lagi ya yang dilarang atau yang mungkin apa sih yang kemungkinan besar bisa ditolak gitu. Ya, jadi merek yang ada unsur menyesatkan menyesatkan dari produk itu juga akan ditolak. Misalkan apa ya?
misalnya tidak sesuai dengan produknya, keterangannya ya, misalkan teh obat kuat gitu ya, kan bisa jadi itu menyesatkan gitu kan, padahal bukan kan, teh aja gitu kan, seperti itu kan, itu menyesatkan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada tip agar memungkinkan diterima gitu kan, diterima. Jadi intinya tuh tipnya ya, misalnya kita membuat produk kecap nih, kan ada kecap Bango, ya sudah, yang jangan terkait dengan nama kecapnya gitu kan, merek apa ya terserah, produknya apa ya, mereknya apa, kecap Bango. Terus kemudian ada kacang ya, kacang mereknya Garuda, ya kan nggak terkait sama sekali kan, boleh gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, yang tipnya agar memungkinkan itu diterima ya di DJKI untuk didaftarkan. Tapi kalau yang informasi seperti tadi kan, yang menyesatkan, nggak sesuai dengan ini dan nggak jelas ya, atau misalkan mereknya panjang banget nih, panjang banget kayak puisi gitu ya, mungkin nggak akan diterima gitu. Itulah. Nah, ini baca puisi kampanye apa gitu kan, merek kan bingung gitu kan, panjang bener. Iya. Itu salah satunya ya tipsnya. Iya, tipsnya tadi tuh. Pokoknya produknya apa, mereknya apa. Misalkan air mineral aku ya boleh disebut ya kan, nggak ada hubungannya kan, ya boleh kan. Ya, terus seperti itu, dan yang lain-lain kan, sampai ya sampai akhirnya merek itu jadi dikiranya produk itu. Ya, seperti itu. Nah, seperti tadi, jangan yang udah produknya jus, mereknya jus, pasti tolak gitu kan. Misalnya gula, terus mereknya manis gitu kan, terus udah tahu kalau gula manis ya. Kalau misalnya produknya Lisa, terus manis juga ditolak juga kan, karena sesuai dengan orangnya. Jadi masih ada harapan diterima Mas ya? Masih ada harapan diterima. Kayak seperti itu namanya ya. Itu ya tipsnya ya. Ya, mungkin dari Kakak Lisa nih ada tips nggak biar pendaftaran mereknya diterima selain yang disampaikan tadi Pak Dada? Ini sekalian closing statement aja gitu. Oh, boleh. Ya, sekalian ya, karena memang waktunya udah siang juga nih ya. Gitu. Jam makan siang kayaknya. Oke, siap. Silakan Mbak Kakak Lisa sekalian memberikan ya semacam kesimpulan lah dari yang disampaikan tema kita pada pagi ini. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk sobat pembelajar, jangan ragu untuk mendaftarkan merek kalian, karena kalian akan mendapatkan hak ekonomi dan juga hak moral kalian. Jadi sebelum mendaftarkan merek juga perlu untuk apa? Untuk riset dulu. Oh iya, cek dulu ya. Betul. Bikin merek kalian sekreatif mungkin, tapi jangan mencuri merek orang lain dan jangan melanggar hukum. Gitu aja. Iya. Kemudian Pak, sudah jadi, silakan Pak sebagai penutup nih untuk sahabat pembelajarnya. Apa poin penting yang bisa disampaikan nih? Ya, jadi betul kembali, harus kalau kita biar nggak capek-capek bikin merek, nanti cek ya yang di pangkalan data kembali ya. Data. Terus baca undang-undang lah, undang-undang merek tuh, merek di situ juga ada beberapa pasal yang apa, merek itu ditolak tuh atau tidak diterima itu. Seperti itu kira-kira tipnya sih Bang Ali, baca undang-undangnya, terus kemudian cek di DJKI ada namanya pangkalan data, dan nggak capek-capek nanti ditolak. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, seperti mengejar gebetan gitu kan, mau diperjuangkan atau cari yang lain. Kalau udah pasti ditolak, ya cari yang lain aja deh. Bisa kita Kakak Lisa gimana ini kan? Bu, ibu. Jadi terakhir nih, jangan lupa setelah video ini tayang, kita bolehlah kita minta permennya, pertanyaan dan komennya di grup. Iya, pasti. Oke, ada lagi Pak? Cukup ya. Nanti kemudian dari Pak Ustadz Abdul Rojak, silakan Pak, kesimpulannya, poin-poin apa yang paling penting bisa disampaikan kepada sahabat penyuluh hukum nih, sahabat pembelajar juga. Kepada masyarakat, jangan ragu untuk mendaftarkan mereknya. Itu sangat mudah sekali. Sekarang sudah menggunakan iFroland secara online di laman DJKI ya, gunakan itu karena itu dapat menghasilkan
pertambahan apa tadi itu income ya buat itu nilai ekonomis ya. nilai ekonomis buat masyarakat. Itu sangat mudah sekali. Daftarkan ke laman djki.go.id. Itu di situ nanti ada panduannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, cukup. Kakak Lisa, Pak Sudaryadi, Ya, masih ada yang mau disampaikan? Satu lagi, sahabat, satu lagi. silakan, sahabat pembelajar. Kita juga mengucapkan terima kasih banget nih untuk Pak Ali. Oh iya, iya, iya. Hukum BPSDM ya, kolaborasi iya, dengan makasih kami nih. Studio Hukum BPHN. Sama-sama. Sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, kita bisa sama-sama sosialisasi mengenai hukum merek. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Semoga Iya, pasti Semoga aja. jangan hanya ini aja ya Bang Ali ya. Karena ini kan Iya. terkait dengan kekayaan intelektual, ini kan banyak ya. Betul, Namanya betul. Masih ada 8. Kita, ya kan, tadi ada paten belum, ini baru merek, ini masih banyak lagi yang akan Betul, betul. dibahas oleh teman-teman Oke. penyuluh hukum dari BPHN. Baik, kita tutup ya Pak. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Baik sahabat pembelajar, demikian bincang penyuluh hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, rekan-rekan penyuluh hukum dari BPHN bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.